Jadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli innaka antat tawwabur rahim. Ini kalimat yang diucapkan bagi mereka yang baru bertaubat. Dengan cara tersebut maka segera taubatnya diterima. Sebab innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha menerima taubat dan maha mengasihani. Nah kalau kita nih yang memang udah lama, kita sudah melakukan ibadah ini semua, ya istighfarnya, penempatannya tadi astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ditambah lagi di bulan Rajab ini, Rabbi firli warhamni wali walidayya wa tub alayya. Jadi setiap ada kalimat-kalimat yang diperintahkan Rasul untuk menyebutkannya, saya menempatkannya tempat itu di tempatnya. Jangan bingung, yang mana saya mau baca nih? Jangan bingung, baca aja. Seperti ibu-ibu juga, kalau di dapurnya itu kan ada tempat pisau satu set ya Bu. Ada yang kecilan, ada yang gedean lagi, ada golok, ada kampak. Tapi kalau ibu mau ngiris bawang, mau pakai kampak, Bu. Kampaknya tajam banget ini, orang rambut aja putus, ya. Bawang bagaimana kalau ngiris bawang pakai kampak? Jadi tempatkanlah. Saya ingin memberi petunjuk, beri pelajaran, tempatkanlah. Jadi ini kok apa nih? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli innaka antat tawwabur rahim. Boleh nggak dibaca? Boleh. Boleh. Terutama bagi mereka yang baru ya, cocok sekali dia baca ini. Kita lanjut. Apa orang yang sering baca istighfar? Tadi yang pertama, orang yang baca istighfar diampuni dosa dan kesalahannya, diterima taubatnya. Kalau dia meninggal masuk surga. Kemudian apa hasil orang yang baca istighfar di dunianya? Hikmahnya dari baca istighfar. Kita lanjut. Nabi bersabda, man aksara minal istighfari. Ada Bu? Ikutin di bawahnya. Man aksara minal istighfari ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin paroja wa min kulli doikin makhroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada tulisannya itu? Barang siapa yang memperbanyak istighfar, aksara di dalam teks hadis yang lain, dalam riwayat lain, man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar. Artinya kalau memperbanyak istighfar, seharinya itu lebih dari 100 dibaca. Ja'alallahu azza wa jalla lahu, maka Allah akan menjadikan padanya, Allah jadikan orang yang memperbanyak istighfar setiap hari itu, min kulli hammin paroja, tiap-tiap apa hammin itu, tiap-tiap kesusahan, kesedihan, paroja, dihilangkan kesusahan itu. Terus lanjutannya, wa min kulli doikin mahroja, yang kedua, orang yang memperbanyak istighfar akan diberikan setiap kesulitan yang sedang dihadapi, faroja makhroja, diberikan solusinya, jalan keluarnya, diberikan kemudahan. Yang ketiga, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rizki dengan cara-cara yang mudah. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pagi-pagi ada yang bawain duren. Mantap kan kalau pagi-pagi ada yang bawain duren? Walaupun belum bisa dimakan langsung, dibikinin oblong.
Oblong apa oblang? Nah, jadi artinya yang pertama saya ulangi, barang siapa yang memperbanyak istighfar, artinya mengucapkan astagfirullahaladzim atau Rabbi firli warhamni wali walidayya wa tub alayya atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli innaka antat tawwabur rahim atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu artinya memperbanyak istighfar. Allah jadikan orang itu yang pertama ketika dia mendapatkan kesusahan, kesedihan, banyak penyakit. Jadi hammin ini kesedihan hati. Hatinya sedih, hatinya galau, galau bin kacau, kacau bin balau. Hatinya galau, hatinya kacau, banyak persoalan yang belum selesai. Yang tua anaknya sakit, baru mulai mau sembuh, yang adiknya sakit lagi. Adiknya baru mau sembuh, suaminya, bapaknya sakit lagi. Galau, kacau nggak tuh? Udah begitu ibunya saking capeknya ngurusin anak, ngurusin suaminya sakit, ikut juga demam lagi. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana saudara-saudara sekalian? Kalau dia dulunya banyak istighfar, dulunya orang yang rajin istighfar, Allah berikan faraja, segera Allah selesaikan kesedihannya itu. Artinya kalau dia sakit disembuhkan sakitnya dan sebagainya, tenang lagi, hilang lagi, semuanya beres. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Bersyukur dia, alhamdulillah. Itu yang pertama, hasil dari orang yang banyak atau memperbanyak istighfar. Yang kedua, wa min kulli dhaikin makhraja, dan dari tiap-tiap kesulitan rizki, doikin, kesempitan rizki. Dalam firman-Nya, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, dialah Allah yang akan membentangkan rezekinya, meluaskan rezekinya, dan juga yang menyempitkan rezekinya. Nah, orang yang membanyak istighfar, yang kedua, ketika dia dalam kesulitan rezeki, maka dengan cepat Allah memberikan solusinya. Diberikan kemudahan-kemudahan usahanya. Tuh, yang keempat ini Pak, Bu. Allah berikan rezeki dengan cara-cara yang mudah. Kalau bahasa dulunya diberikan jalan keluar. Pintunya nggak ketutup, terbuka, artinya yang lagi ketutup, terbuka, jadinya kan enak keluarnya langsung. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Mari Pak, Bu. Tidak ada alasan kalau kita bermalas-malas istighfar, nggak ada alasan. Usia sudah seperti ini, mungkin banyak dosa masa lalu. Walaupun kita sudah seperti ini, udah tuwir-tuwir, kan masih butuh makan, masih doyan jengkol, Bu. Masih doyan oblong nggak? Masih doyan rendang nggak, Bu? Artinya kan butuh uang. Ya, masih butuh kita makan. Oleh karena itu, dengan memperbanyak istighfar, sekaligus 3 kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Dan yang pertamanya tadi lain lagi, itu yang kedua. Yang pertamanya, utamanya kita istighfar itu diampuni segala kesalahan dan dosa. Itu utamanya. Jadi utamanya diampuni dosa kita setelah kita istighfar. Kemudian pemberian Allah selagi kita masih di dunia ini, ya, Allah berikan 3, kata Nabi, 3 kebaikan, yaitu ketika kita mendapatkan kesulitan, kesedihan, selesai. Ketika kita mendapatkan lagi rezekinya sempit, diberikan kemudahan, dan rezeki itu datangnya tanpa disangka-sangka dengan cara-cara yang mudah. Inilah hasil orang-orang yang mengucapkan istighfar, apalagi di bulan Rajab ini. Jadi saudara-saudara sekalian, ayo semua ya. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain atau memang sengaja kita pegang tasbih, supaya apa? Sebab kalau kita nggak pegang tasbih suka lupa.
lagi goreng tasbih kita pegang sambil istighfar, sambil kita goreng ikan. Bisa istighfar, boleh nggak istighfar di dapur? Boleh, kecuali lagi di kamar mandi. Lagi masak nasi, kita istighfar. Kok ibu masak istighfar mulu dari tadi? Sedengerin kata anak kita, iya Neng, ini kan bulan Rajab, bulan istighfar. Goreng ikan, masak nasi, sambil siangin sayuran, bersih-bersihin, sambil istighfar. Boleh nggak, Bu? Jadi Bapak Ibu semua jamaah, jadi perbanyak dulu istighfar yang sekarang ini, mudah-mudahan 3 bulan, 4 bulan ke depan baru hasilnya. Orang yang sudah memperbanyak istighfar dari bulan-bulan lalu, sekarang dia sudah pasti mendapatkan hasilnya yang 3 itu. Sama seperti yang kita makan, nasi yang kita makan sekarang kan nanamnya mungkin setahun yang lalu. Jambu yang kita makan sekarang, di belakang kita ada pohon jambu udah berbuah, nanamnya kapan itu? Kita udah lupa kapan nanamnya, tapi udah ada buahnya, udah ada yang matang. Coba itu. Nah, berkat istighfar kita yang banyak itu yang masa-masa lalu, sekarang kita dapatkan hasilnya. Dan lebih-lebih nanti di akhirat diampuni dosa kita. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi kita menunda-nunda untuk memperbanyak laki atau perempuan. Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, wa huwa mu'minun, sedangkan dia sudah beriman lebih dulu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah, yang thayyib, serba mudah, serba gampang, semua enak. Orang-orang punya mobil, kita punya mobil. Orang-orang jalan-jalan, kita bisa jalan-jalan. Orang-orang pada pergi umrah, kita bisa pergi umrah. Orang-orang pada bisa beli pila, kita punya pila. Amin. Ya Allah, indah sekali kayaknya kalau hidup seperti itu, Bu. Di rumah kita mawaddatan warahmah wassakinah. Iya, suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya. Kalau suaminya masih punya kegiatan belum pensiun, setiap pagi sebelum suami pergi sudah disiapkan sarapannya kalau dia nggak puasa. Begitu suami mau berangkat, cium tangan celepet, maafin ya, doain ya Neng, atau doain ya istriku, iya suamiku silakan pergi, aku ikhlas, yang penting pulang bawa sekarung. Kehidupan yang indah semua ingin saudara-saudara sekalian. Indah dunia dan akhirat. Islam solusinya. Tanya kepada Islam. Tanya kepada agama Islam. Tanya kepada Al-Quran. Tanya kepada hadis. Tanya kepada ulama. Bagaimana cara hidup yang indah. Yang selamat dunia sampai akhirat. Bagaimana perilaku kita. Apa yang kita baca. Apa yang kita lakukan tiap hari. Islam jawabannya, saudara-saudara sekalian. Kalau ada pertanyaan, mengapa saya Islam sudah lama, tapi hidup saya sekarang masih begini-gini aja? Nanti jawabannya tanya di Al-Quran. Mengapa, saudara-saudara sekalian? Jangan-jangan apa yang engkau lakukan belum sesuai dengan Islam. Akidahmu belum seberapa. Amal ibadahmu apalagi. Sedangkan dosamu masih banyak dan masih diproduk dosa tiap hari. Bagaimana bisa hidupnya menjadi indah, selamat dunia sampai akhirat.
Kemudian di hadis Nabi yang berikutnya, inilah astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi sab'ina marrah. Sesungguhnya aku senantiasa meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah sekurang-kurangnya 70 kali. Nabi itu, Nabi sendiri sekurang-kurangnya 70 kali tiap hari. Lah kalau kita, iya, kadang-kadang pagi habis sholat cuma 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Udah. Kalau dia sholat, kalau nggak sholat, atau dia sholat begitu assalamualaikum, Allahumma lantas kabur. Nah ini kenyataan faktanya begitu. Jadi Nabi memberi contoh sendiri, dia paling kurang setiap hari 70 kali. Selesai. Lanjutnya, Nabi bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin ghafarallahu lahu dzunubahu wa in kanat mislu zabadil bahri aw adadi ramlin alijin aw adadi waraqis syajari aw adadi ayyamid dunya. Barang siapa yang berkata, barang siapa yang mengucap inaya wi ila firasi, ketika membaringkan badannya di tempat tidur. Jadi kalau kita mau tidur, Bu, Pak, ketika kita rebahin badan kita baringkan badan kita, miring dari kiri ke sebelah kanan kita. Apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Allah ampuni dosa kita, saudara. Jadi dosa yang dari bangun tidur nih, dari mulai kita bangun tidur, jika ada perbuatan dosa, ketika kita mau tidur kita ucapkan itu 3 kali, maka dosa kita udah dipraktekin belum, Pak? Udah dipraktekin kalau mau tidur baca ini belum? Nah, ini. Jadi kaifiatnya begitu. Sebelum kita baca Qul Al-Falaq An-Nas, sebelum kita baca awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, bacalah istighfar dulu seperti begini teksnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Baru kita baca Qul Falaq An-Nas, baca awal surah Baqarah sampai akhir surah Baqarah. Tuh, satu surat tuh pada dari Alif Lam Mim wan sampai Amanar Rasul wan. Nah, ayat kursi itu kan ada di dalamnya sudah, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh dan seterusnya. Dari amalan-amalan yang kita lakukan, kita mau tidur, bangun tidur dan seterusnya, dengan cara-cara inilah yang akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik, seger, buger, sehat, walafiat, rezekinya gampang, penyakitnya jauh. Enak gak, Bu? Enak gak? Iya, kan kadang-kadang begitu kita lihat ya, Islam kok susah mulu, padahal dia Islam udah lama, dari kecil udah Islam, kok susah mulu, tapi nggak mau berbuat. Nggak mau nanya di mana kesalahan saya. Loh banyak, jadi tanya emang salah apa saya, emang dosa apa lah, dosanya ditanya sendiri. Dia nggak mau akuin dulu istighfar, nanti Allah berikan petunjuk ya. Datang kepada ulama, kepada kiai, kepada guru, ini gimana nih saya guru, saya ustadz, saya kiai, ini gimana nih kondisi saya seperti ini, apa yang saya baca. Nanti diberi petunjuk. Istighfar yang banyak, tobat dulu, dosa itu banyak no.
Kemarin ke sono, kemarin ke sana, kemarin ke situ, ya kan? Iya, nah udah makanya ampuni dulu, minta lu sama Allah. Dengan fadilah istighfar tadi, ini hadisnya man aksarul istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam hadis yang lain man sagalahu bidzikri, barang siapa yang menyibukkan amalan-amalannya dengan zikir dan istighfar, tapi dia tidak meminta, tidak berdoa, Allah berikan kepadanya lebih banyak daripada orang yang berdoa. Tuh, tingkatan tinggi itu nggak mau berdoa dalam arti doa duit. Dia nggak minta mau duit sama Allah, nggak minta dia. Pokoknya dia memperbanyak istighfar, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak ibadah, soal rezeki diserahkan kepada Allah semata. Ada orang yang tingkatannya sudah seperti itu, tapi rezekinya nggak habis-habis, uangnya nggak putus-putus. Berkat pendekatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira ini saja dalam rangka lanjutan dari apa yang mesti kita lakukan di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan dengan ini kita akan tambah yakin lagi apa yang mesti kita lakukan, dan harapan-harapan dari amalan-amalan yang kita lakukan insya Allah akan menjadi motivasi gerakan kita untuk kita memperbanyak zikir dan istighfar di bulan Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.